Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series A Good Girl Guide to Murder tahun 2024. Series ini adalah adaptasi dari novel dengan judul yang sama, menceritakan tentang pembunuhan seorang perempuan yang diduga dibunuh kekasihnya yang juga bunuh diri. 5 tahun kemudian, seorang remaja berpikir pembunuhan ini tidak benar dan akan menjadikan kasus ini sebagai proyek penelitian untuk masuk ke universitas favoritnya. Apa ia berhasil? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat 5 sahabat yang baru saja pulang dari sekolah. Salah satu dari mereka adalah remaja perempuan bernama Pip yang merupakan karakter utama di series ini. Mereka bersahabat cukup lama dan di perjalanan pulang mereka melihat sebuah mural seorang gadis bernama Andy yang menghilang 5 tahun yang lalu. Keesokan harinya, kita juga akan melihat ayah tiri Pip yang bernama Victor dan adik tirinya yang bernama Josh. Kita juga akan melihat ibu kandung Pip yang bernama Lynn. Hari ini adalah hari pertama libur sekolah dimulai namun Pip sibuk untuk mengerjakan EPQ-nya. EPQ adalah Extended Project Qualification yang bisa menjadi nilai tambah untuk memasuki universitas yang diincar di Inggris dan Wales. Pip mengawali pagi ini dengan mengajak anjingnya jalan-jalan. Ia melihat beberapa anak melakukan prank pada sebuah rumah dan Pip memarahi mereka. Rumah ini adalah milik keluarga Singh yang salah satu anaknya adalah kekasih Andy. Walau Andy tidak ditemukan, namun karena kekasihnya bunuh diri dan mengaku membunuh Andy membuat keluarganya mengalami banyak diskriminasi. Pip mengingat 5 tahun yang lalu saat ia di sekolah, ia melihat Andy menangis dan memasuki sebuah ruangan dan meminta Pip untuk tidak memberitahu siapapun. Tak lama kemudian, kekasih Andy yang bernama Sal datang dan bertanya di mana Andy dan Pip memberitahunya. Dan keesokan harinya, Andy menghilang dan Sal bunuh diri. Kemudian, Pip memanggil salah satu sahabat perempuannya yang bernama Kara. I've decided what I'm doing my EPQ on. I'm going to solve the Andy Bell case. Pip memutuskan kalau ia akan menyelidiki kasus menghilangnya Andy untuk tugas EPQ-nya. The Andy Bell case is solved. Her boyfriend killed her, remember? Kara memberitahu kalau kasus ini sudah terselesaikan karena Sal mengakui telah membunuh Andy sebelum bunuh diri. Namun Pip merasa ada yang aneh karena tidak pernah ada pemeriksaan dan setaunya Sal adalah pria yang baik yang tidak mungkin melakukan ini. Pip memulai investigasinya dengan membuat dinding kamarnya menjadi papan pembunuhan untuk memudahkan investigasinya. Berdasarkan berita 5 tahun yang lalu, Andy terakhir terlihat mengendarai mobil di jam 10.38 malam dari CCTV di alun-alun. 5 hari kemudian, mayat Sal ditemukan di hutan dengan kematian karena bunuh diri setelah mengakui telah membunuh Andy. Adik Sal adalah orang terakhir yang melihat Sal di jam 12.50 malam sebelum bunuh diri. Hingga sekarang, tubuh Andy masih belum ditemukan. Kemudian Pip mengajak anjingnya jalan-jalan namun ini hanya kedok karena ia tahu kalau adik Sal yang bernama Raffi akan datang dan mengikutinya. Raffi bertanya kenapa Pip mengikutinya dan Pip menjawab kalau ia hanya jalan-jalan dengan anjingnya. I'm Pip. I've actually been wanting to come by and talk to you about my EPQ. Pip berkata apakah ia bisa menanyainya untuk EPQ-nya tentang kasus Andy dan Sal. Raffi menjadi defensif dan tidak ingin ditanyai Pip sehingga ia meninggalkannya. Pip melanjutkan jalan-jalan bersama anjingnya hingga ke hutan. Di hutan ia melihat sebuah gubuk. Tidak ada siapapun di sana, namun sepertinya seseorang tinggal di sini. Di dinding, ia bisa melihat nama Andy tertulis. Di saat yang sama, Pip melihat seseorang yang mirip dengan Andy yang sedang jogging. Pip mengejarnya, namun ia salah melihat dan perempuan ini bukanlah Andy, melainkan adiknya yang bernama Becca. Kemudian Pip dengan sahabatnya pergi ke rumah Kara. Pip bertanya apakah kakak Kara yang bernama Naomi ada di rumah. Kara menjawab agar Pip tidak melibatkan kakaknya dengan investigasinya karena Naomi adalah sahabat Sal dan ia masih sedih walau 5 tahun sudah berlalu. Pip berjanji ia tidak akan menanyai Naomi dan pergi untuk mengambil snack. Namun ia menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke kamar Naomi.
Di sana, ia melihat banyak foto Naomi bersama Sal dan dua sahabat lainnya yang menunjukkan mereka sangat dekat. Saat di dapur, Pip bertemu dengan Naomi yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Pip memberitahu Naomi kalau untuk IPQ-nya, Pip akan menyelidiki kasus menghilangnya Andy. Karena Naomi dekat dengan Sal, Pip ingin bertanya tentang Sal dari sudut pandang Naomi. Interview 1. Naomi Ward, Sal's best friend. Pip bertanya semua yang Naomi ingat di hari menghilangnya Andy. Naomi menjawab kalau malam itu ia, Sal, dan kedua teman mereka sedang di rumah salah satu dari mereka yang bernama Max bermain Super Mario Party. Sal pulang lebih awal di jam 10.30 dan di jam 10.38 adalah terakhir kalinya Andy terlihat membawa mobil di alun-alun. Namun dari keterangan Sal, ia baru pulang ke rumah di jam 12.50. Jika Sal pulang dari rumah Max jam 10.30 dan sampai di rumah jam 12.50, pertanyaannya adalah di mana Sal di jam 10.30 hingga 12.50. Pembicaraan mereka berakhir setelah ayah Naomi dan Kara yang bernama Elliot pulang setelah mengajar private. Saat di rumah, Pip memeriksa Instagram Naomi dan terlihat betapa Naomi sangat dekat dengan sahabatnya. Pip mengirim pesan pada salah satu sahabat Naomi yaitu Max. Ia menjelaskan kalau ia sedang mengerjakan tugas kasus Andy sebagai IPQ-nya dan ingin menginterviewnya, namun ia tidak menjawabnya. Keesokan harinya, anniversary pernikahan orang tua Max dirayakan. Pip dan Kara bekerja sebagai pelayan di acara ini. Namun ini adalah kedok karena Pip ingin menemui Max karena tahu kalau Max akan ada di sini. Saat pekerjaannya mulai berkurang, Pip memasuki rumah mengikuti Max dan akhirnya bisa berbicara dengannya. Pip ingin menanyainya sesuatu. Max bersedia, namun ia ingin setiap kali ia menjawab, Pip harus meminum alkohol. Awalnya Pip menolak, namun karena Max jadi tidak ingin ditanyai, Pip terpaksa menerima tantangan ini. August 3rd. Interview with Max Hastings. This is an interrogation. Pertanyaan pertama adalah Naomi menjelaskan di malam Andy menghilang, Max, Sal, Naomi, dan Jack sedang bermain Super Mario Party. Jam berapa Sal pulang? Max menjawab kalau mereka sedang bermain FIFA dan Sal pulang lebih awal di jam 10.30. Pertanyaan kedua, Naomi berkata Sal memiliki alibi dan Naomi tidak sempat memberitahu Pip sehingga ia menanyai Max. Max menjawab alibi Sal adalah sahabatnya. We were Sal's alibi. He made us lie for him. Di malam itu, Sal meminta Max, Naomi, dan Jax berbohong pada polisi dengan berkata kalau Sal tetap di rumah Max hingga jam 12.15. Namun saat tahu Andy menghilang, Max memilih untuk memberitahu yang sebenarnya pada polisi. Max juga menjelaskan kalau ia tidak mengenal Andy, bahkan tidak pernah berbicara dengannya. Max bertanya apa yang coba Pip gapai dengan melakukan investigasi ini. Pip menjawab ia pikir kalau Sal tidak bersalah. Max menambahkan Sal yang ia tahu tidak mungkin membunuh Andy. Namun Sal mengakui pembunuhan itu kemudian bunuh diri dengan overdosis narkoba. Setelah interview ini berakhir, Pip kembali bekerja walau ia sedikit mabuk. Kara mengajak Pip pulang, namun Pip menceritakan kalau di malam Andy menghilang, Max berkata kalau mereka main FIFA. Sementara Naomi berkata mereka main Super Mario Party. Mendengar ini membuat Kara sadar kalau Pip melanggar permintaannya untuk tidak melibatkan Naomi di investigasinya. You're totally happy to fuck everyone else's life up just so you can carry on playing detective. I am not playing! Mereka berdebat dan hal ini membuat hubungan mereka memburuk. Tanpa sadar, Pip sudah di depan rumah Raffi sehingga ia memutuskan untuk menemuinya. Pip menjelaskan kalau ia datang ke sini untuk meminta maaf. Pip ingin Raffi tahu kalau investigasinya ini bukan hanya sekedar tugas sekolah baginya. Pip selalu berpikir kalau Sal tidak bersalah karena Sal selalu baik padanya. Mendengar ini, Raffi mengajak Pip ke kamar Sal dan Raffi menunjukkan ponsel Sal. Dari WhatsApp-nya terlihat kalau Sal selalu mengirim pesan dengan tulisan yang alay pada siapapun. Namun saat ia mengaku kalau ia membunuh Andy, tulisannya ditulis dengan formal. Jauh berbeda dengan apa yang biasa ditulisnya. He didn't write the confession. So if he didn't write it, who did?
Melihat ini, Pip sadar kalau yang mengirim pesan pengakuan ini bukanlah Sal. Pip membawa ponsel Sal dan memeriksa pesannya ke Andy. Terlihat di hari sebelum Andy menghilang sepertinya mereka sedang bertengkar. Setelah menanyai sahabat Sal yaitu Max dan Naomi kecuali Jack, Pip memutuskan kalau kini ia harus menginterogasi sahabat Andy. Yang pertama adalah seorang perempuan bernama Emma yang pindah rumah sehingga cukup jauh dari rumah Pip. Emma menjelaskan kalau ia, Andy, dan satu lagi teman mereka yang bernama Ned sangatlah dekat. Pip bertanya tentang hubungan Andy dan Sal. Emma menjelaskan kalau Sal bisa membuat Andy sangat bahagia. Mereka bahkan belum pernah berhubungan badan karena Sal ingin menunggu hingga mereka menikah. Dan mereka juga tidak pernah bertengkar. Except I've seen Sal's phone and there were messages on it that showed that they were definitely arguing. Mendengar ini, Pip berpikir ada yang salah karena dari ponsel Sal dan ingatannya 5 tahun yang lalu terlihat kalau Andy dan Sal bertengkar sehari sebelum Andy menghilang. Namun Emma menjadi defensif karena Pip berpikir kalau ia lebih tahu Andy dari sahabatnya sendiri. Saat Pip di kamarnya, ibunya menemuinya dan melihat semua progres investigasinya. Ibu Pip tidak melarangnya melakukan investigasinya, namun ia memohon agar Pip tidak menginterview keluarga Andy karena mereka masih berduka. Kemudian Pip dan Raffi bertemu dan Pip menjelaskan semua progresnya termasuk interview terbarunya dengan Emma. Pip ingin menemui Ned dan Raffi mengingat Ned karena beberapa bulan sebelum Andy menghilang, foto telanjang Ned tersebar di sekolah. Pip bertanya pendapat Raffi tentang pesan terakhir Sal pada Andy. Raffi berpikir kalau ayah Andy tidak suka dengan Andy berhubungan dengan Sal karena alasan rasis. Kemudian Pip pergi ke rumah Kara. Ia meminta maaf karena melibatkan Naomi di investigasinya padahal Kara sudah jelas melarangnya. Kara menjelaskan setelah kematian ibu mereka membuat Naomi depresi ditambah dengan kematian Sal yang membuatnya semakin terpuruk. Pip bercerita tentang foto telanjang Ned yang tersebar 5 tahun yang lalu. Apakah ia tahu tentang itu? Lucky it was a mystery. Nat is not someone you want to fuck with. Naomi mendengar pembicaraan mereka dan menjelaskan kalau Ned bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan musuh. Kara memberitahu kalau ia mengenal Ned di klub tenis mereka. Kebetulan minggu depan adalah jadwal Kara dan Ned bertanding. Waktu berlalu, Pip dan sahabatnya berkumpul di pertandingan Kara dengan Ned untuk mendukungnya. Kara berhasil menang dan terlihat kalau Ned memiliki masalah temperamen. Setelah pertandingan selesai, Pip menemui Ned di kamar mandi. Ned adalah sahabat Andy selain Emma. Pip menjelaskan kalau ia sedang mengerjakan proyek tentang kasus menghilangnya Andy dan ingin menanyainya beberapa pertanyaan. Pip bertanya seperti apa Andy bagi Ned. Ned menjawab kalau Andy perempuan yang baik dan hangat. Jika Andy memiliki kekurangan, maka kekurangan itu adalah ia tertarik pada orang yang salah. Ia mulai tidur bersama orang yang baru. Mendengar ini, Pip terkejut karena Andy bahkan belum tidur bersama Sal. Pip menjadi penasaran, namun Ned tidak ingin berkata apa-apa lagi. You don't know what you're digging up. Be careful. Ia hanya menyarankan Pip untuk berhati-hati dengan apa yang sedang ia selidiki kemudian pergi. Pip kembali berkumpul bersama teman-temannya. Pip melihat Ned berdiri di pinggir jalan menunggu orang yang menjemputnya. Tak lama kemudian, kakak Ned yang bernama Dan menjemputnya dan Pip pernah melihatnya saat di pesta Max sebelumnya. Saat Pip berjalan pulang, Dan dengan sengaja terus melihatnya dari dalam mobil dan membuat Pip takut, namun Dan tidak melakukan apa-apa. Malam ini, Pip akan pergi berkemping dengan keempat sahabatnya di hutan untuk merayakan ulang tahun Kara. Sebelum pergi, Pip bertemu dengan Raffi terlebih dahulu dan menjelaskan pembicaraannya dengan Ned. Mereka berpikir sepertinya Emma dan Ned sudah lama tidak berhubungan karena Emma pindah rumah ke kota. Raffi meminta nomor Emma dan berpura-pura menjadi Ned dengan menggunakan nomornya. Raffi bertanya apakah Pip menanyainya tentang Andy sebagai alasan untuk mengirim pesan. Pip mengirim pesan seolah Ned takut keceplosan memberitahu masalah rumit asmara Andy. Tanpa disangka, Emma menjawab kalau ternyata Andy memiliki pria rahasia yang lebih tua darinya. Jika pria rahasia ini adalah selingkuhan Andy, hal ini membuat kemungkinan Sal memang membunuh Andy menjadi semakin kuat karena latar cemburu.
Namun Pip berpikir karena kini Andy memiliki dua kekasih, bisa saja mungkin pria dewasa rahasia inilah yang membunuh Andy. Raffi dan Pip sudah di rumah Kara untuk menjemputnya ke tempat camping. Pip mengenalkan Raffi pada Kara karena ini pertama kalinya mereka bertemu. Raffi pergi bekerja dengan berjalan kaki sementara Pip dan sahabatnya bersiap camping. Mereka menghabiskan siang dengan berenang di danau. Di malam hari, mereka camping di sekitar hutan untuk merayakan ulang tahun Kara. Mereka membicarakan tentang kasus Andy yang sedang diselidiki Pip. And if they find out you're looking for them, isn't there a chance I could come after you? Jika ternyata Pip benar kalau Salah tidak membunuh Andy, artinya pembunuh sebenarnya masih bebas. Bisa saja pembunuh yang asli akan mengincar Pip karena mencoba mengungkapkan kebenaran. Waktu berlalu, mereka tidur berlima di satu tenda. Lauren ingin kencing sehingga ia membangunkan Pip dan Kara untuk mengantarnya kencing di luar. Saat akan kembali ke tenda, mereka melihat cahaya dari dalam hutan yang sepertinya ada seseorang di sini. Kara dan Lauren takut, namun Pip malah mengejar siapa orang itu ke dalam hutan. Pip terjatuh dan tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di sana, namun Kara berhasil menemukan Pip. Kini mereka terbangun dan menjadi waspada karena takut orang misterius sebelumnya mengincar mereka atau Pip. Mereka pikir kalau orang misterius itu tidak akan kembali sehingga mereka memutuskan untuk kembali tidur. Namun saat akan tidur, Pip menemukan sebuah kertas di bawah bantalnya. Kertas itu bertuliskan perintah untuknya berhenti menginvestigasi kasus Andy. Artinya orang misterius sebelumnya kesini untuk menyimpan kertas ancaman ini. Pip memilih untuk tidak memberitahu surat ini pada sahabatnya. Keesokan harinya mereka bergegas pulang dan bisa pulang dengan selamat. Saat mengantar Kara, Pip melihat Max sedang berdebat dengan Naomi di dalam mobil. Saat Pip sampai di rumahnya, ia menuliskan nama-nama orang yang ia curigai mulai dari Naomi, Max, Jason ayah Andy dan Becca, No Stiller yang merupakan nama lain Dan kakak Ned, pria dewasa rahasia, dan Ned. Saat melihat foto konferensi pers ayah Andy, ia menyadari ada seorang polisi muda di sana. Pip menyadari kalau polisi itu adalah Dan kakak Ned. Pip mengundang Raffi ke kamarnya untuk menunjukkan hasil penelitiannya. You think I'm crazy? 100%. Pip menjelaskan kalau kakak Ned yaitu Dan adalah salah satu polisi yang bertugas di kasus menghilangnya Andy. Pip berpikir kalau mungkin Dan adalah pria dewasa rahasia selingkuhan Andy. Dari postingan Instagram Andy terlihat Andy, Ned, dan Emma selalu bersama hingga 2 minggu sebelum Andy menghilang. Setelah itu hanya ada Andy dan Emma yang sepertinya Ned menjauhi mereka karena sesuatu. April juga adalah saat di mana foto telanjang Ned tersebar. Pip berpikir mungkin yang menyebarkan foto itu adalah Andy sehingga memberi alasan Ned untuk membunuh Andy. Ditambah kakak Ned yang seorang polisi mungkin menutupi kesalahan Ned sehingga Sal menjadi kambing hitamnya. Namun tentunya mereka tidak memiliki bukti apapun. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat dan tak lama kemudian Ned datang karena berpikir kalau Emma mengajaknya bertemu padahal itu Pip dan Raffi. We know it was Andy who shared your nudes. Pip berkata kalau ia tahu Andy lah yang menyebarkan foto telanjang Ned. Ned sadar kalau Pip berpikir kalau yang membunuh Andy adalah dirinya untuk balas dendam karena Andy menyebarkan foto telanjangnya. Ned membantahnya, namun Raffi tahu sebelum Andy menghilang, Ned menjauhi Andy dan Emma. Ned menjelaskan kalau Andy mulai berubah. Andy sering bertemu pria yang merupakan sumber masalah. Ned menyarankan Andy untuk menjauhinya, namun Andy tidak pernah mendengarkannya. Max Hastings. He's twisted. Dan pria itu adalah Max, sahabat Sal. Kini Pip berpikir kalau mungkin pria dewasa rahasia ini adalah Max. Padahal sebelumnya Max berkata kalau ia tidak mengenal Andy bahkan tidak pernah berbicara dengannya. Pip dan Raffi berbeda arah jalan pulang sehingga mereka berpisah. Namun Pip tidak pulang dan memilih pergi ke rumah Max. Ayah Max menyambutnya dan Pip berkata kalau ia adalah teman Max sehingga ia diizinkan masuk. Saat Pip masuk ke kamar Max, Max sedang mandi sehingga kamarnya kosong. Pip memanfaatkan ini untuk menggeledah kamarnya namun ia tidak menemukan apapun.
Saat ia melihat foto Max bersama ketiga sahabatnya, ia menemukan foto telanjang Andy di balik frame foto itu. Pip mengambil foto-foto itu dan di saat yang sama Max memergokinya melihat foto itu. Sal know you were sleeping with his girlfriend? Pip menuduh Max berselingkuh dengan Andy. Max membantahnya dan menjelaskan kalau foto itu ia temukan di sekolah sehingga ia membawanya agar tidak tersebar. Pip tidak mempercayainya dan menunjukkan pesan Sal pada Andy yang sepertinya mengetahui rahasia Andy yang berselingkuh dengan Max. Andy sold drugs. Namun Max masih membantahnya dan menjelaskan kalau Andy menjual narkoba. Max tahu ini karena ia salah satu pelanggannya. Andy bukan bandarnya, namun ia bekerja untuk bandar narkoba. Pip ingin tahu siapa bandar narkoba ini, namun Max juga tidak tahu. Namun Pip bisa menemukannya di pesta orang populer di sekolah. Beberapa hari kemudian, libur musim panas berakhir dan sekolah dimulai seperti biasa. Pip memberitahu sahabatnya kalau ia ingin ikut calamity party. Masalahnya, pesta ini eksklusif dan hanya orang yang diundang saja yang tahu kapan dan di mana pesta ini akan diadakan. Namun hal ini tidak menurunkan keinginan Pip, Lauren, dan Kara yang ingin mencoba mengikuti pesta ini setidaknya sekali sebelum mereka lulus sekolah. Mereka memeriksa sosial media orang-orang populer di sekolah untuk mencari informasi mengenai pesta ini. Pip berpikir kalau pita hitam adalah tanda karena ia melihatnya di hutan. Dari salah satu postingan Instagram menunjukkan pita hitam dengan caption 5 hari lagi. Sepertinya ini adalah tanda kalau akan ada pesta di akhir pekan. Kara menerima pesan dari Naomi yang pernah mengikuti pesta ini. Ia memberitahu kalau lokasi pesta ini akan disebarkan di siang hari sebelum pesta itu dimulai. Pip menemui salah satu murid populer dan menipunya kalau ia bisa membuat akun TikToknya FYP dengan settingannya. Saat Pip memegang ponselnya, ia menggunakannya untuk memeriksa DM-nya yang menunjukkan kode Black Banana Bears. Ini adalah kode lokasi pesta itu akan dilakukan, namun ia tidak tahu apa maksudnya. Namun setelah berpikir panjang, Pip berhasil menemukannya yang ternyata berada di tengah hutan. Kemudian Pip memberitahu kalau ia akan pergi ke calamity party dan mengajak Raffi. Namun Raffi menolaknya karena setelah Sal dituduh membunuh Andy, hal ini membuat orang-orang melihatnya seolah ia juga bersalah. Pip mengikuti pesta ini adalah untuk menemui bandar narkoba yang memperkerjakan Andy. Raffi tidak tahu apapun, namun ia hanya bisa meminta Pip untuk berhati-hati. Di malam hari, Pip, Kara, dan Lauren pergi ke hutan sesuai koordinat. Di sebuah gua ada lampu yang menunjukkan kalau calamity party akan diadakan di sini. Tempat ini dipenuhi remaja yang berpesta liar. Mereka menyusuri gua ini dan menemukan orang yang bermain seks game. Pip dan Lauren mengikuti game ini dan Pip harus pergi dengan seorang pria bernama Dylan. Dylan dan Pip pergi ke tempat sepi di mana mereka seharusnya berhubungan badan. Namun tentu Pip menolaknya dengan berkata kalau ia butuh narkoba untuk membuatnya bergairah. Dylan bekerja untuk bandar narkoba sehingga Pip ingin bertemu dengan bandarnya. Dylan setuju dan mengantar Pip menemui bandar narkobanya yang menjalankan pesta ini. I'm a friend of Dylan's. The prick owes me 60 quid. Pip masuk sendirian dan mengenalkan kalau ia adalah teman Dylan. Bandar narkoba ini menjelaskan kalau Dylan memiliki hutang 60 pounds padanya. Pip bersedia membayarnya, namun ia memiliki 3 pertanyaan dan bandar narkoba yang bernama Howie ini menyetujuinya. Pertanyaan pertama, apakah benar Andy bekerja untuknya sebelum menghilang, dan Howie mengiyakan pertanyaan ini. Pertanyaan kedua adalah jenis narkoba apa yang ia jual. Howie menjawab seperti ganja, ketamin, dan rohypnol. Hypnol. Isn't that a date rape drug? Pip tahu rohypnol yang merupakan narkoba yang biasa digunakan untuk memperkosa seseorang. Howie juga menjelaskan kalau Andy biasa menyimpan narkobanya di dalam boneka kelincinya. Pertanyaan terakhir adalah di mana Howie di hari menghilangnya Andy. Howie berpikir kalau Pip menuduhnya membunuh Andy. Pip menjadi takut sehingga ia berlari pergi dan pusing. Dylan mendekati Pip dan mengajaknya berhubungan badan, namun seorang perempuan memisahkan mereka dan menyelamatkan Pip. Perempuan ini baik dan mengantar Pip keluar dari gua. Pip yang ketakutan pulang ke rumah tanpa memberitahu Kara dan Lauren.
Saat di rumah, Pip tidak tidur di kamarnya melainkan di kamar adiknya. Keesokan harinya saat Pip sedang berjalan sendirian, adik Andy Becca menemuinya dan ia tahu kalau Pip sedang menyelidiki kasus menghilangnya Andy. Becca bertanya kenapa Pip melakukan ini. Pip menjawab kalau ia sedang mencoba menemukan kebenaran. Namun Becca membantahnya. People act like this stuff is for the dead person, but it's not. It's for them. Biasanya orang melakukan hal seperti ini justru untuk dirinya sendiri. Hari ini seharusnya Pip bertemu dengan Raffi di bar tempatnya bekerja. Namun saat Pip sampai, ia berubah pikiran dan pergi ke sebuah kafe dan memberitahu Raffi kalau ia tidak bisa menemuinya. Saat Pip di kamarnya, ibunya menemuinya. Ibu Pip tahu ada yang berbeda dengan Pip setelah dari pesta semalam. Ibu Pip tahu hal ini berhubungan dengan kasus Andy yang sedang ia selidiki. Ibu Pip menyarankan untuk tidak mengganggu keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka dan sebaiknya Pip merubah IPQ-nya. Ibu Pip bahkan sudah memberitahu Elliot untuk membantu Pip merubah topiknya dan Pip menyetujuinya. Namun walau Pip setuju untuk merubah proyeknya, bukan berarti ia akan menghentikan investigasi ini. Kini ia fokus terhadap narkoba yang dijual Howie dan Andy. Keesokan harinya, Pip dan Raffi bertemu dan Pip menjelaskan kalau Andy menjual narkoba dan menyimpan barangnya di dalam boneka kelinci. Andy juga memiliki ponsel sekali pakai yang mungkin memiliki petunjuk. Pip memiliki rencana gila untuk menyelinap ke kamar Andy untuk mencari ponsel dan narkoba ini. Setelah Becca pergi, Raffi bertugas untuk berjaga di luar sementara Pip akan menyelinap ke dalam rumah. Ia berhasil menemukan kunci rumah setelah memeriksa pot bunga di halaman belakang sehingga kini ia bisa masuk. Ia pergi ke kamar Andy yang masih memiliki banyak barang-barangnya. Andy memiliki banyak boneka dan Pip menghancurkan boneka kelinci Andy namun ia tidak menemukan apapun. Di saat yang sama, Becca kembali dan Raffi memperingati Pip namun Pip tidak melihat ponselnya. Karena khawatir Raffi ikut ke dalam rumah. Di saat yang sama, Pip berhasil menemukan boneka lain dan Raffi menemuinya karena Becca sudah ada di sini. Mereka bersembunyi di dalam lemari karena Becca mendengar suara di kamar Andy sehingga memeriksanya. Saat akan memeriksa lemari, seseorang menyalakan bel sehingga Becca pergi ke pintu depan. Dari boneka kelinci sebelumnya, mereka menemukan beberapa narkoba dan sebuah kertas namun tidak ada ponsel di sana. Kini Raffi dan Pip harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Ternyata tamu yang datang adalah Dan yang sepertinya memiliki hubungan baik dengan Becca. Pip dan Raffi melarikan diri saat mereka lengah ke mobil dan pergi namun Dan menyadari mereka walau tidak melakukan apapun. Mereka pergi ke tempat sepi untuk memeriksa boneka yang mereka curi. Mereka menemukan banyak jenis narkoba dan kertas yang menuliskan sebuah kode. Raffi menyadari kalau inisial huruf adalah nama pembelinya, jenis narkoba yang dibeli dan jumlahnya. Salah satu dari mereka mungkin adalah pembunuh Andy namun siapa saja mereka ini. Kemudian dengan cepat Pip ke sekolah karena hari ini ia ada interview dengan perwakilan dari Cambridge. Interviewnya berjalan lancar dan saat ditanya tentang IPQ-nya, Pip sudah merubahnya dan hal ini membuat Elliot lega. Setelah interview, Pip terus memeriksa tulisan itu dan ia menyadari kalau tulisan ini ditulis di kertas dari Ivy House Hotel. Saat ia pulang, ibunya bertanya kenapa Pip buru-buru pergi lagi. Pip tidak bisa berbohong pada ibunya sehingga ia memberitahu kalau ia menemukan petunjuk baru sehingga ia dan Raffi akan memeriksanya. Ibu Pip melarangnya untuk pergi namun Pip memilih untuk tetap pergi. Pip dan Raffi sudah di perjalanan dan mereka berpikir Andy dan pria dewasa rahasia ini mungkin sering bertemu di hotel. Atau malah mungkin selama ini Andy masih hidup dan tinggal di hotel. Tak lama kemudian mereka sampai di hotel. Di meja resepsionis, Pip menunjukkan foto Andy apakah ia melihatnya namun resepsionis ini tidak memperdulikan mereka. Pip ingin melihat buku tamu dari 5 tahun yang lalu namun tentunya ia ditolak. Don't panic anyone. Don't panic, please. Just calmly. Tak habis pikir, Pip menyalakan alarm kebakaran sehingga hotel terpaksa dikosongkan. Momen ini dimanfaatkan Pip dan Raffi untuk mencuri buku tamu dari 5 tahun yang lalu. Karena tidak bisa keluar, Pip dan Raffi pergi ke salah satu kamar di lantai atas yang kosong.
Pip dan Raffi menjadi awkward karena berduaan di kamar hotel. Pip pergi ke kamar mandi dan menyadari sesuatu dan mengambil foto selfie. Pip menunjukkan foto itu pada Raffi dan ternyata foto seksi Andy diambil di kamar mandi ini. Kemudian mereka pergi menggunakan tangga darurat sehingga bisa pergi tanpa tertangkap. Mereka pergi ke sebuah restoran dan memeriksa buku tamu itu, namun Pip tidak bisa menemukan nama Andy. 2 hari sebelum menghilangnya Andy, ada yang datang ke hotel dengan nama palsu dan Pip menyadari kalau tulisannya mirip dengan tulisan Andy. Pip pulang ke rumah dan ia masih memeriksa buku tamu ini. Orang dengan nama palsu ini beberapa kali check-in di hotel dan meninggalkan nomor telepon. Pip mencoba menelponnya, namun nomor itu sudah tidak aktif. Pip memutuskan untuk menyimpan nomor itu dengan nama pria dewasa rahasia. Namun hal yang membuatnya terkejut ternyata di tanggal 1 Januari ia menemukan nama ayahnya check-in di hotel yang sama. Keesokan harinya, Pip bertanya pada ibunya tentang ayahnya yang pulang ke Nigeria 5 tahun yang lalu, kenapa hanya ayahnya yang pergi. Ibu Pip menjawab kalau ia tidak ingin membawa Pip dan adiknya yang masih bayi ke perjalanan jauh. Namun dengan jawaban ini, Pip sadar kalau ayahnya berbohong karena di hari itu ia tinggal di hotel. Saat akan ke sekolah, Dan sudah menunggunya. Dan tahu kalau ia dan Raffi menyelinap ke rumah Andy kemarin sehingga ia ingin berbicara dengannya. Pip memasuki mobil dan Dan membawanya ke depan rumah Andy. Dan menjelaskan kalau ia dan Ned tidak memiliki orang tua sehingga mereka saling mendukung. Saat itu sangat berat namun mereka berhasil melewatinya dan ayah Andy sering membantunya dengan memberinya pekerjaan sehingga bisa menghidupi Ned. Ayah Andy juga yang menyarankannya untuk menjadi polisi. Dan sangat menghormati ayah Andy sehingga saat Andy menghilang membuat ayahnya sangat sedih dan begitu juga dengan Dan. Yang diinginkan Dan adalah untuk Pip berhenti mengganggu keluarga Andy karena mereka masih sedih walau 5 tahun sudah berlalu. Pip melawan kalau keluarga Sal juga sedih dan bahkan didiskriminasi. But that's on him. He made his own choices. Andy had no choice. Dan menjawab kalau yang mereka alami adalah pilihan Sal sementara Andy tidak memiliki pilihan apapun. Tentu Pip masih berpikir kalau Sal tidak bersalah walau ia tidak bisa membuktikannya. Dan menunjukkan rekaman CCTV saat Sal diinterogasi. Sal sangat agresif dan bahkan menyerang polisi. Ini adalah sisi negatif Sal yang baru pertama kali Pip lihat dan hal ini membuatnya bimbang. Kemudian Pip pulang ke rumah dan saat ini perasaan Pip sedang campur aduk. Ia memberitahu ibunya kalau ayah tirinya berbohong saat pergi ke Nigeria karena sebenarnya ia menginap di hotel. Ternyata ibunya tahu itu dan menjelaskan kalau 5 tahun yang lalu mereka sedang bermasalah. Ayah tiri Pip memiliki banyak pekerjaan sementara ibunya harus mengurus 2 anak. Dengan berpisah selama beberapa waktu terbukti membuat mereka tenang dan hubungan mereka membaik. Sehingga ini tidak seperti yang dipikirkan Pip kalau ayah tirinya berselingkuh. Keesokan harinya, Pip dan Raffi bertemu. Pip memberitahu kalau Dan menunjukkan rekaman interogasi Sal dan Sal terlihat sangat agresif. Raffi berpikir ini normal karena kekasihnya menghilang dan polisi menuduhnya membunuh Andy. Pip membalas kalau Sal berbohong karena berkata kalau ia tidak bertengkar dengan Andy di hari Andy menghilang. 5 tahun yang lalu, Pip melihat Andy menangis dan Sal mengejarnya di hari Andy menghilang. Terkadang Pip berpikir jika ia tidak memberitahu Sal di mana Andy, apakah Andy akan masih hidup. Kini Pip berpikir kalau memang ada kemungkinan kalau Sal memang membunuh Andy. Tentu Raffi tidak terima dan berpikir kalau Pip melakukan semua ini hanya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk menemukan kebenaran. Kemudian Pip menemui Kara untuk curhat. Pip bertanya apakah mungkin kita mengenal orang seumur hidupnya namun masih tidak mengenalnya. Pip, Kara, dan Naomi bermain hingga malam. Naomi bertanya bagaimana dengan progres investigasinya. I think Sal's guilty. Pip menjawab kalau semuanya salah dan berpikir kalau Sal mungkin memang membunuh Andy. The password's Wards Are Us. I highly recommend Tango Tits. Sebelum pergi, Naomi berkata kalau Pip boleh meminjam laptopnya untuk nonton film. Naomi merekomendasikan Tango Tits. Kemudian Pip yang penasaran meminjam laptop Naomi.
Ia mencari di Google tentang Tango Tits dan sejauh ini yang ia lihat hanyalah website porno. Namun ternyata Tango Tits adalah nama akun Instagram milik Max. Sepertinya ini adalah petunjuk dari Naomi. Dari sebuah postingan Instagram, Pip menyadari ada foto Max, Naomi, dan Jack di hari menghilangnya Andy. Mereka hanya bertiga dan ini bukan selfie yang artinya yang mengambil foto ini adalah Sal. Dari foto ini terlihat jam 12 lebih 6 menit yang artinya Sal memang ada di rumah Max hingga jam 12.15. Padahal Max dan Naomi berkata kalau Sal pulang di jam 10.30. Di malam hari, Pip adalah bagian dari panitia untuk pesta reuni kelas 2019 yang merupakan kelas Andy dan Sal. Pip kesini untuk menemui Naomi. Naomi mengajaknya ke tempat sepi dan Pip bertanya kenapa Naomi, Max, dan Jax berbohong kalau Sal pulang di jam 10.30. Padahal ia masih di rumah Max hingga jam 12.15. Why? Because they found out what we did. Naomi menjawab kalau mereka harus berbohong karena pembunuh sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan. Flashback ke 5 tahun yang lalu. Naomi, Jack, dan Max mengikuti sebuah pesta namun Sal tidak ikut dengan mereka karena ia tidak suka pesta. Saat pulang dari pesta, Max mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan mengalami kecelakaan yang membuat sebuah mobil terbalik sementara mereka tidak terluka. Mereka semua panik namun Max meminta Naomi dan Jack kembali ke dalam mobil. Max menelepon seseorang kemudian pergi dari tempat kejadian tanpa memeriksa keadaan orang yang mereka celakai. Beberapa hari kemudian di berita ada artikel yang menjelaskan kecelakaan ini adalah kecelakaan tunggal dan pengendaranya meninggal dunia. Naomi tidak tahu siapa yang Max telepon namun ia berhasil menyelamatkan mereka dari masalah ini. Mereka tidak pernah memberitahu ini pada siapapun. Namun beberapa bulan kemudian setelah mereka diinterogasi polisi mengenai menghilangnya Andy, ada sebuah surat yang datang ke rumah Max. Surat itu berisi instruksi agar Naomi, Max, dan Jax berbohong pada polisi kalau Sal pergi di jam 10.30. Mereka juga harus menghapus semua foto yang diambil Sal setelah jam 10.30. Jika mereka menolak, pembunuh Andy akan memberitahu polisi kalau mereka pernah tabrak lari. Selama 5 tahun terakhir ini, Naomi sangat menderita karena ulahnya sahabatnya sendiri bunuh diri. Ternyata Max mendengar pembicaraan mereka. Tentu kecelakaan itu tidak disengaja dan mereka juga takut ancaman pembunuh Andy sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun. It's already done. I've proof. Max berpikir walau Pip tahu ini namun ia tidak memiliki bukti. Pip membantah kalau ia memiliki bukti untuk membuktikannya. Max meminta Naomi dan Jack menghapus semua foto Sal setelah jam 10.30. Namun Naomi sengaja meninggalkan petunjuk foto yang diambil Sal yang ada jamnya dengan harapan suatu saat seseorang akan menyadarinya. What have you done, you stupid bitch? Max marah dan membanting ponsel Naomi hingga hancur. Max juga marah pada Pip namun ia memilih pergi meninggalkannya. Kini beban terberat di pikiran Naomi sudah menghilang dan kini ia bisa berdansa dengan gembira. Pip memberitahu Kara semua informasi yang baru saja ia dapatkan. Kini Pip yakin kalau Sal memang tidak bersalah. Ia akan mencari cara bagaimana membersihkan nama Sal tanpa memberitahu masalah tentang kecelakaan agar Naomi tidak dipenjara. Kini fokus Pip tertuju pada siapa orang yang mengancam Max, Naomi, dan Jack yang tahu tentang kecelakaan itu. Sebelum tidur, Pip ke dapur untuk mengambil makanan. Namun di saat yang sama, anjingnya terus melihat keluar namun Pip tidak bisa melihat apapun. Tak lama kemudian, Pip menerima pesan dari nomor yang ia tidak kenal yang kembali mengirimnya pesan untuk tidak melanjutkan investigasi ini. Pip berpikir orang yang mengancamnya ada di luar sehingga ia pergi keluar namun ia tidak menemukan siapapun. I'm going to publish the whole story right here tomorrow. So tune in. Saat di kamarnya, Pip membuat rekaman video kalau ia sudah tahu siapa pembunuh Andy dan akan menyebarkannya besok. Pip tidak bisa tidur dan Raffi melihat videonya dan mendatangi rumahnya. Pip memberitahu Raffi kalau kini ia yakin kalau Sal memang tidak bersalah.
Walau begitu, namun mereka masih belum memiliki bukti yang cukup untuk membuktikannya. Pip berpikir kalau orang yang mengancamnya adalah pembunuh asli Andy. Sehingga dengan mengupload video sebelumnya mungkin akan membuat pembunuh aslinya menunjukkan diri. Keesokan harinya adalah pesta ulang tahun Josh sehingga Pip sibuk merayakannya. Pip kembali menerima pesan ancaman kalau ia akan menyesali karena membuat video semalam. Jika Pip tidak melepaskan kasus ini, Pip tidak akan melihat dia lagi. Pip berpikir ancaman ini diarahkan pada adiknya Josh, namun saat ia melihat Josh, Pip sangat senang hingga memeluknya. Namun Pip sadar kalau anjingnya tidak bisa ditemukan dimanapun. Just want to apologize for my post yesterday. It's just a stupid joke. Karena takut, Pip membuat rekaman video permintaan maaf kalau videonya semalam hanyalah candaan yang tidak lucu. Pip dan keluarganya masih mencari anjing mereka. Pip berhasil menemukan anjingnya yang sudah mati di pinggir jalan. Kematian ini membuat Pip semakin ingin menginvestigasi kasus ini. Dari artikel kecelakaan 5 tahun yang lalu diberitakan kalau orang yang menemukannya adalah polisi yang sedang tidak bertugas. Pip pergi ke kantor polisi untuk berbicara dengan Dan. I have some information about a hit and run that took place on January 1st, 2019. Saat Dan menemuinya, Pip memberitahunya tentang kecelakaan 5 tahun yang lalu dan Dan membawa Pip ke tempat lain. Pip memberitahu kalau ia tahu yang ditelepon Max di kecelakaan itu adalah Dan untuk menutupi kesalahan mereka. Hal ini membuat Dan menjadi orang lain yang tahu kebenaran tentang kecelakaan itu selain Naomi, Max, dan Jack. Pip berpikir kalau Dan adalah orang yang mengancam mereka untuk berbohong pada polisi. Dan menjelaskan kalau ia dan Andy pernah memiliki hubungan 2 tahun sebelum Andy menghilang. Saat itu Andy masih berusia 15 tahun yang artinya hubungan mereka ilegal dan Dan bisa dipenjara karena itu. Entah bagaimana Max tahu hubungan mereka sehingga Max mengancam Dan akan mengekspos hubungan mereka sehingga Dan terpaksa harus menutupi kasus kecelakaan itu. Artinya justru Max lah yang memeras Dan dan bukan sebaliknya. Jika Dan bukan orang yang mengancam Max, Naomi, dan Jack, lantas siapa orang lain yang mengetahui tentang kecelakaan itu? Kemudian Pip menemui Raffi dan menceritakan semuanya. Raffi menyarankan Pip untuk berhenti memeriksa kasus ini karena pembunuh Andy cukup berani membunuh anjing Pip dan mungkin Pip dalam bahaya. Pip masih muda dan memiliki masa depan yang cerah. Saat ini di sekolah Pip sedang mengadakan ujian dan Pip mengerjakannya seperti biasa. Saat akan pulang, Pip terkejut karena ia menerima telepon dari nomor pria dewasa rahasia yang ia temukan di buku tamu hotel. Hey Pip, it's Naomi. Cara told me about Barney. I'm so sorry. Saat Pip mengangkatnya, ternyata yang menelponnya adalah Naomi yang menggunakan ponsel lama ayahnya karena ponselnya dihancurkan Max. Naomi menelpon Pip untuk berbelasungkawa atas kematian anjingnya. Namun dengan ini Pip tahu kalau pria dewasa rahasia yang berhubungan dengan Andy adalah ayah Cara dan Naomi yaitu Elliot. Pip akan pulang menumpang mobil Elliot dan Pip tak bisa berhenti berpikir kalau Elliot memiliki hubungan dengan Andy. Pip menumpang karena ia akan nongkrong di rumah Cara. Saat di dalam, ia menyelinap ke ruang kerja Elliot dan menggunakan komputernya. Ia memeriksa histori printer di hari ulang tahun Cara dan memprint ulang dan ia menemukan kertas ancaman yang ia temukan saat camping di hutan. Artinya, orang yang ia lihat di hutan malam itu adalah Elliot. Pip dengan sengaja meninggalkan ponselnya di dalam mobil Elliot. Dengan laptopnya, ia bisa mengikuti Elliot yang berhenti di rumah lama keluarga Cara. Pip mengirim pesan pada Raffi sepertinya Andy masih hidup dan dikurung di rumah lama Cara oleh Elliot. Kemudian Pip memutuskan untuk pergi ke rumah lama Cara dan ia bisa melihat mobil Elliot di sana. Pip bisa melihat ponselnya di sana, namun karena pintu mobil Elliot dikunci, ia tidak bisa membawa ponselnya. What on earth are you doing here? I've got the police. Di saat yang sama, Elliot memergokinya. Pip menuduh Elliot kalau ia menculik dan mengurung Andy di rumah ini selama 5 tahun. Tentu Elliot membantahnya dan Pip memeriksa rumah itu namun ia tidak menemukan apapun. Pip juga memberitahu kalau ia tahu Elliot memiliki hubungan dengan Andy. Elliot menjelaskan kalau Andy kesulitan belajar di sekolah dan meminta Elliot untuk mengajarinya secara private.
Saat itu, Elliot baru saja kehilangan istrinya sehingga Elliot dan Andy memiliki hubungan walau Andy baru berusia 17 tahun saat itu. Namun setelah Andy berpacaran dengan Sal, hubungan mereka berakhir. Tentu Pip tidak mempercayainya karena 2 hari sebelum Andy menghilang, Elliot dan Andy masih bertemu di hotel. Elliot menjelaskan kalau pertemuan itu karena Andy ingin memerasnya untuk uang dan jika tidak Andy akan melaporkan hubungan mereka sehingga Elliot bisa ditangkap. Namun Elliot menolaknya dan pergi. Namun di malam di hari menghilangnya Andy kembali ke rumahnya dan memeras 5.000 pounds dan jika tidak Andy akan melaporkannya ke polisi. Elliot masih menolaknya dan Andy menjadi agresif dan menyerangnya. Elliot mendorong Andy hingga terjatuh dengan keras dan berdarah. I went to get my phone to call an ambulance and when I came back, she was gone. Saat Elliot menelepon ambulan, Andy sudah menghilang entah kemana dan itulah terakhir kalinya Elliot melihat Andy. Yeah. Pip mempercayai cerita Elliot, namun di saat yang sama ia mendengar suara pukulan dari pipa yang terhubung ke atap. Pip menyadari ada sesuatu di atap dan pergi memeriksanya dan ia menemukan seorang perempuan di sana namun itu bukan Andy. Perempuan ini mengenalkan kalau namanya adalah Isla. 5 tahun yang lalu Isla hidup di jalanan dan Elliot melihatnya dan berpikir kalau ia adalah Andy. Elliot membawa Isla ke rumah ini untuk beristirahat. Keesokan harinya, Elliot yang sedang mabuk menjelaskan kalau ia telah membunuh Sal dengan cara memberinya narkoba hingga overdosis secara paksa. His name was Salil Singh. I drugged him first before I smothered him. Islam mencoba melarikan diri namun Elliot menahannya dan mengurungnya di sini selama 5 tahun. Pip sudah memanggil polisi. Isla diselamatkan sementara Elliot ditahan polisi. Ayah tiri Pip ada di sana untuk menenangkannya. Kini kasus menghilangnya Andy sudah selesai walau tubuh Andy masih belum ditemukan. Pip menemui Raffi. Kini Sal sudah dinyatakan tidak bersalah dan Raffi memutuskan untuk move on dari hidupnya dan akan pergi kuliah. Pip terlihat sedih mendengar kalau Raffi akan pergi keluar kota. Saat di sekolah, tentu orang-orang akan memandangi Kara dengan tatapan aneh karena ayahnya membunuh Sal. Namun Pip dan sahabatnya tidak akan membiarkan Kara menderita sendirian. Saat di rumah, Pip masih menangis karena yang ia ingin lakukan adalah menemukan kebenaran namun yang ia lakukan adalah menghancurkan hidup Kara dan Naomi. Tentu ibunya menenangkannya dengan berkata kalau Pip telah membantu Sal dan keluarganya kalau mereka memang tidak bersalah. Ia juga menyelamatkan Isla yang mungkin akan dikurung selama hidupnya jika Pip tidak menemukannya. Namun ibu Pip memberitahu kalau Elliot masih membantah kalau ia membunuh Andy. Mendengar ini, Pip merasa ada yang aneh. Ia memeriksa lagi ancaman-ancaman yang ia dapatkan saat menginvestigasi kasus ini. Sudah terbukti kalau yang mengirim surat ancaman saat ia kemah adalah Elliot. Namun ancaman dari SMS tidak mungkin dilakukan Elliot karena di hari kematian anjing Pip ternyata Elliot dan keluarganya sedang liburan keluar kota. Sehingga orang yang membunuh anjingnya tidak mungkin Elliot. Artinya yang mengancamnya ada 2 orang yang mungkin adalah pembunuh asli Andy. Pip menemui Elliot di penjara. Elliot meminta maaf namun tentu Pip tidak menerimanya. Pip bertanya kenapa Andy membutuhkan uang namun Elliot juga tidak tahu. Elliot menjelaskan saat ia dan Andy berhubungan, Andy sering bercerita kalau ayahnya sering mengontrolnya dan beka. Seperti tidak boleh memiliki kekasih atau pergi berpesta. Di malam Andy menghilang, ayah Andy berkata kalau malam itu ia makan malam bersama temannya namun Elliot tahu kalau ia berbohong. I was out looking for Andy by the woods. He drove past me in his van. Hal ini karena di malam saat Elliot mencari Andy ke hutan, ia melihat ayah Andy mengendarai mobil van biru. Elliot juga menjelaskan kenapa ia bisa tahu kecelakaan Max karena beberapa hari setelah kecelakaan Naomi menjadi sedih, aneh dan tidak mau berbicara dengannya. Elliot memeriksa diari Naomi dan menemukan tulisan tentang kecelakaan itu. Elliot takut ia membunuh Andy. Namun jika Andy masih hidup, maka Andy bisa melaporkannya ke polisi karena hubungan mereka dan ia akan ditangkap. Ia tidak ingin Naomi dan Kara yang sudah kehilangan ibu mereka juga kehilangannya. Sehingga karena itulah ia membunuh Sal dan membuat seolah Sal yang membunuh Andy untuk melindungi anaknya.
Pip pergi menemui Raffi dan memberitahu kalau pembunuh Andy bukanlah Elliot. Namun Raffi sudah move on dan akan pergi keluar kota sehingga tidak bisa membantunya. Sendirian, Pip menyelinap ke tempat rongsok yang dimiliki keluarga Andy untuk mencari mobil van biru yang digunakan ayah Andy. Pip berhasil menemukannya, namun ia tidak menemukan apapun di sana. Ayah Andy menyadari ada yang menyelinap, namun yang menemukan Pip adalah perempuan yang menyelamatkannya di calamity party sebelumnya yang ternyata bekerja di sini. Pip memberitahu semua yang ia tahu pada perempuan ini. Perempuan ini menjelaskan kalau di malam ayah Andy mengendarai mobil van biru adalah untuk memeriksa tempat ini karena alarmnya aktif. Setelah diperiksa dan tidak ada apa-apa, ayah Andy kembali ke makan malam bersama temannya yang artinya ayah Andy tidak berbohong. Perempuan ini menjelaskan kalau ia tahu ayah Andy memang suka mengontrol namun alasannya jelas. Andy adalah anak yang liar dan senang berpesta sementara adiknya Becca ingin seperti Andy. Hal ini membuat ayah mereka terpaksa menjadi ketat pada mereka karena tidak ingin hal buruk terjadi pada mereka. Perempuan ini ternyata juga adalah sahabat Becca. Ia menjelaskan kalau 5 tahun yang lalu Becca mengikuti calamity party. Ia diberi narkoba sehingga ia pusing dan tak sadarkan diri dan seseorang memperkosanya. Pip pulang ke rumahnya. Ia mengingat kalau Max pernah berkata kalau Andy adalah supplier narkobanya. Pip sadar kalau salah satu pembeli Andy yang berinisial TT adalah Tango Tits yang merupakan nama Instagram Max. Max membeli Rohypnol yang merupakan narkoba yang digunakan untuk memperkosa. Pip menelpon Max dan merekamnya. Ia memberitahu kalau ia tahu Max mencekoki Becca narkoba dan memperkosanya 5 tahun yang lalu di calamity party. Max membantahnya kalau ia berhubungan dengan Becca atas dasar suka sama suka. It's hard to say no when you can't speak. Kemudian Pip menemui Becca di rumahnya. Pip memberitahu kalau ia tahu apa yang Max lakukan padanya. Ia juga tahu kalau yang mengendarai mobil Andy di hari menghilangnya Andy adalah Becca. Becca memberi Pip teh dan menjelaskan kalau di malam saat ia pulang setelah diperkosa Max, Becca memberitahu Andy untuk melapor ke polisi. Namun Andy tidak ingin melakukan itu karena narkoba yang digunakan Max dibeli darinya. Alasan kenapa Andy bekerja menjual narkoba karena ia butuh uang untuk melarikan diri. Becca merasa kalau Andy meninggalkannya. Saat ini Andy baru pulang menemui Elliot dan kepalanya sudah berdarah karena didorong Elliot. And she was just lying there. Andy dan Becca bertengkar dan tanpa sengaja mendorong Andy hingga lukanya terbentur lagi. Kali ini Andy tak sadarkan diri dan mulutnya berbusa dan Becca telah membunuh kakaknya sendiri. Becca menyembunyikan tubuh Andy di suatu tempat dan ingin menunjukkannya pada Pip. Pip dan Becca pergi menggunakan mobil Becca. Di saat yang sama, Raffi berubah pikiran dan kembali. Ia melihat mobil Pip di depan rumah Becca, namun saat mengetuk rumah Becca tidak ada siapapun yang menjawab. Raffi pergi ke rumah Kara karena berpikir mungkin Pip ada di sini. Namun ternyata Kara juga tidak tahu. Raffi memberitahu kalau ia mengkhawatirkan Pip. Dengan ponsel Kara, ia bisa melacak ponsel Pip yang saat ini sedang berada di hutan. Sementara itu, Becca membawa Pip ke hutan. Di sana ada sebuah gua yang merupakan lubang septic tank kota. Di saat yang sama, Pip merasa pusing karena teh yang diberi Becca sudah dicampur narkoba. Becca menunjukkan kalau ia membuang mayat Andy di lubang septic tank ini. Becca berencana juga memasukkan Pip ke lubang ini karena Pip mulai merasa lemas. Namun Pip masih memiliki tenaga untuk melawan dan mencoba melarikan diri, namun ia tak sadarkan diri. Saat Becca menyeretnya untuk memasukkannya, di saat yang sama Kara dan Raffi muncul dan berhasil menyelamatkannya dan Raffi juga sudah memanggil polisi. Flashback ke 5 tahun yang lalu saat Andy menangis dan Sal mencarinya. Ternyata Andy menangis karena ayahnya mengetahui rencananya untuk kabur sehingga ia membawa semua uangnya yang sudah ia kumpulkan. Sal mencari Andy untuk menenangkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Mereka berencana pergi dari sini dan memulai hidup berdua dan terlihat kalau mereka sangat saling mencintai. Namun seperti yang kita tahu, mereka berdua dibunuh sebelum bisa melakukannya. Waktu berlalu, Becca juga sudah ditangkap dan kasus Andy pun secara resmi telah terpecahkan. Saat berjalan sendirian, ia bertemu dengan Max. Pip masih membenci Max karena ia adalah seorang pemerkosa.
Pip berjanji kalau ia akan memasukkan Max ke penjara dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema di series ini adalah pemecahan misteri pembunuhan oleh anak SMA. Sebenarnya agak cringe tapi bisa dibalut dengan baik sehingga tidak terlalu dipaksakan. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah pace. Pace series ini cepat dan tidak bertele-tele. Setiap petunjuk juga jelas dan mudah untuk dipahami. Walau pembunuhan tapi cukup mudah dipahami apalagi series ini cuma 6 episode. Untuk pace, Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist di series ini berkali-kali sehingga kita terus mikir siapa sebenarnya pembunuhnya. Awalnya kita berpikir Dan yang merupakan seorang polisi. Kemudian Ned bahkan bandar narkoba namun ternyata pelaku sebenarnya sangat tidak terduga. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Ending di series ini memuaskan kalau pelaku pembunuhan Sal dan Andy ditangkap. Namun yang bikin kurang sreg adalah Max yang juga pemerkosa BK tidak ditangkap yang mungkin adalah bahan untuk season kedua jika ada. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini cuma 6 episode jadi kamu gak akan buang-buang waktu nonton series ini. Walau menceritakan tentang crime mystery namun masih mudah untuk dicerna dengan twist yang mantap. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating A Good Girl Guide to Murder adalah 9,4. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.